Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita di sini udah sampai nih di Museum Bank Indonesia. Nah, sekarang kita udah menuju tangga dan pengen ke pintu masuk yang ke arah kanan di Museum Bank Indonesia. Nah, di sana tuh terdapat loket untuk memesan tiket masuk Museum Bank Indonesia. Jika menggunakan kartu pelajar, maka masuk Museum Bank Indonesia itu akan gratis. Kalau misalkan tidak pakai kartu pelajar, akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Ya, ada juga penitipan tas di sebelah deket kasir. Nanti ada kakak-kakaknya yang menitipi tas. Nah, sekarang kita masuk. Nah, bisa dilihat dari pertama masuk pintu museum ini aja udah terdapat beberapa replika-replika patung dan seperti kayak ituan bank gitu. Jadi tuh kayak dibikin replikanya. Terus juga ada tentang peresmian Museum Bank Indonesia. Nah, terus di sini sebelum masuknya tuh kayak bagian tertentu tiket dirobek dulu, kemudian dibalik lagi. Nah, kemudian lanjut ke museumnya. Kalau mau masuk ke museumnya itu, di situ ada peringatan bahwa tidak boleh menggunakan flash pada kamera. Jadi, kalau mau ngerekam di dalamnya itu nggak boleh dinyalain flash kameranya. Ya, sekarang kita udah mulai masuk awal museumnya. Sekarang kita mau masuk ke ruang teater. Nah, ini adalah merupakan lorong dari perjalanan menuju ruang teater. Nah, kemudian di awal pintu masuk ini terdapat beberapa penjelasan tentang pelayaran bangsa-bangsa asing ke Nusantara untuk mengambil rempah-rempah. Nah, lanjut. Di sini itu ada replika patung lagi. Ini merupakan replika dari patung dan tempat yaitu Bank Koran atau Bank Landvening. Di sini ada jenis-jenis logo Bank Indonesia mulai dari tahun ke tahun dan perubahan-perubahan yang sudah terjadi hingga sampai saat ini. Nah, itu tuh yang paling atas pojok kiri tuh merupakan tahun 1870 dan logo bank yang terakhir ada di paling bawah sebelah kanan yaitu sekitar tahun 2000-an yang dipakai hingga saat ini. Oke, lanjut ke ruang selanjutnya. Nah, ini juga ada replika dari nasionalisasi di Javas Bank, yaitu orang-orang pada zaman dahulu bekerja mengangkut barang-barang. Dan kita udah mulai ke periode 1 tentang menuju masyarakat modern. Kemudian periode 3 tentang ekonomi sebagai Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada ruang tempat penyimpanan barang-barang lama gitu. Nah, jadi tuh di sini ada motor, ada bekas ATM juga. Nah, di situ tuh sepertinya ada bekas mesin ATM zaman dahulu yang digunakan pada orang-orang
orang-orang yang ingin menabung. Nah, seperti ada bekas kebakar. Kemudian di sini ada foto-foto para presiden yang sudah terdahulu, ada B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Abdurrahman Wahid. Berikut gambarnya. Nah, di sini kita mengetahui tentang penyelenggaraan sistem pembayaran. Sekarang kita masuk dan bertemu patung Bapak Soekarno. Nah, jadi di tempat ini tuh kayak ada macam-macam tentang materi bank syariah, mulai dari pertumbuhan bank syariah, perkembangan bank syariah, dan lain-lain. Nah, di tempat ini juga ada patung dari Haji Samanhudi dari Haji Samanhudi. Nah, itu juga ada periode-periode bank syariah. Dan di sini ada replika-replika patung. Patungnya kayak sedang berdiskusi gitu. Patungnya tentang ruang direksi. Jadi sedang berada di ruang direksi dan berdiskusi tentang bank gitu dan keuangan nilai rupiah. Kemudian di ruang selanjutnya adalah ruang sang pemimpin. Nah, selanjutnya di sini ada ruang emas. Nah, di sini tuh merupakan tempat menyimpan replika-replika emas. Ini hanyalah replika, Kak, karena Kak menurut penjaga yang kami tanya, emas yang aslinya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Nah, selanjutnya di sini ada tentang uang gitu. Jadi ini ada uang dari masa ke masa. Kemudian kita masuk ke ruang serba uang. Nah, ruang serba uang ini juga seperti ada tempat untuk menyimpan koin-koin dan uang kertas dari dari uang dari Indonesia ataupun dari uang luar negeri. Nah, bisa dilihat sendiri. Banyak beragam uang kertas dan uang logam mulai dari zaman ke zaman.
Dan di sini juga banyak sekali uang dari luar negeri, contohnya dari Spanyol, Arab, pokoknya dari berbagai negara lain. Nah, di sini ada uang kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk bertukar dengan barang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup agar terpenuhi. Dan di sini juga ada logam real Spanyol pada tahun 1821. Ini adalah 8 real Spanyol. Nah, cukup sekian kunjungan di Museum Bank Indonesia hari ini. Saya dapat dilanjut ke Museum Bank Mandiri. Hasilnya akan lebih jelas, mungkin Rp3.000 kalau untuk pelajaran akan mendapatkan seperti ini. Nah, sekarang lanjut saja kita ke materi yang ada di pelajaran kita. Lihatin lampu-lampunya, jangan kayak gitu sih.
Dan sekarang ini kita ada di kasir Cina, di mana kasir ini tuh cuma bisa digunakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai yang gituin karcis. Kalau tadi di Bank Indonesia ini lebih private, tapi kalau yang di sini digambarnya kayak lihat orang-orang yang kerja aja gitu, jadi suasananya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi second, yaitu akan ada materi tentang cek deposit. I don't like to rise. Selanjutnya pada tahun 1960, Eskomtobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. Pada tanggal 2 Oktober 1998 dibentuk Bank Mandiri. Kemudian pada Juli 1999 bank ini di-merger ke dalam Bank Mandiri dengan 3 bank lainnya, yakni Bank Eksim, Bank Bumidaya, dan Bank Pembangunan Indonesia. Berikut ada sejarahnya. Produk pada Bank Eksim itu ada biro Bank Eksim, cek bank, buku tabungan, dan kartu ATM. Sedangkan produk Bank Dagang Negara ada biro, cek BBM, buku tabungan, dan kartu ATM. Jadi Bank Eksim itu sebenarnya Bank Ekspor Impor Indonesia, berawal dari industri UMKM di zaman dahulu pada tahun 1988. Tujuannya awalnya di Belanda, tapi cabangnya di Batavia. Pada tahun 1905 ini digabung dengan BRI menjadi BRI yang kemudian pada tahun 1998 dipecah menjadi BRI. Dan salah satunya adalah Bank Indonesia yang dibuat divisi ekspor impor. Jadi seperti ini gedungnya. Tapi yang belum ngerti. Ya. Oke, sekarang ada sejarah kepemimpinan Bank Indo. Bank Indo itu berawal dari Bank Industri Negara. Bank Indo itu sendiri singkatan dari Bank Pembangunan Indonesia, sebuah perusahaan bank industri yang didirikan pada tahun 1950. Misi bank ini untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan.
Industri Negara bergabung dengan Bank Indo untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata. Kemudian, pada tanggal 2 Oktober 1998 dibentuk Bank Mandiri. Kemudian pada Juli 1999, bank ini merger ke Bank Mandiri dengan 3 bank lainnya, yaitu Bank Eksim, Bank Bumidaya, dan Bank Dagang Negara. Kemudian ini ada produk dari Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia. Pertama ada bironya, terus ada cek Bapindo, buku tabungannya, dan terakhir surat-surat depositonya. 3. Selanjutnya adalah sejarah pembangunan Bank BPD atau Bank Bumidaya. Bank Bumidaya didirikan karena satu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi Belanda yang bernama The National Handelsbank jadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 2004, Central Bank milik Inggris juga dinasionalisasi dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4. 3 tahun kemudian, Unit 4 tersebut dipecah menjadi bank independen bernama Bank Bumidaya. Pada 2 Oktober 1998 dibentuk Bank Mandiri, kemudian pada Juli 1999 bank ini dimerger ke dalam Bank Mandiri dengan 3 bank lainnya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Lalu di sebelah sini ada produk Bank Bumidaya, yaitu ada budget giro, koleksi cek, buku tabungan, dan voucher BBD. 3. Ini merupakan sejarah singkat berdirinya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu pertama kali berdiri pada tahun 1824 sampai dengan 1928. Kita lihat dari tahun 1824 sampai 1928 itu pengalaman Bank Mandiri itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang 4 bank milik pemerintah. Meliputi 1 bank ekspor impor Indonesia yang berdiri pada tahun 1824 dan aktif dalam kegiatan perbankan sejak tahun 1870. Bank Pembangunan Indonesia diawali dari bergabungnya Bank Industri Negara BIN yang telah mengembangkan sektor ekonomi di Indonesia sejak tahun 1951. Selanjutnya, pada tahun 1998, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi, Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restruksi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 3. Sampai pada tahun 2015, Bank Mandiri itu menjadi tahun terpenting bagi Bank Mandiri tahun 2015 karena memasuki transformasi hidup ketiga. Transformasi hidup keduanya ada di tahun 2008-2009, transformasi pertamanya di sekitar tahun 2005. Transformasi itu perubahan ya. Di sini ada semacam surat berharga, contohnya itu ada saham, terus ada obligasi sama deposito dan